guys, udah bersama Bang Boy. Bang Boy akan terus bersuara bahwa persidangan Nick Mir itu penuh rekayasa banget. Bahkan kata yang tepat adalah Nick Mir dijebak. Banyak yang stitch dan Bang Boy akan up di semua platform. Ini YouTube, kita bahas langsung nih dia reaksinya. Oke, yang pertama, Nikita Mirzani itu memang sengaja dijebak ya. Jadi ada beberapa dari antara musuhnya yang memang sudah menyusun skenario untuk menjebaknya melalui RG. Yang sebenarnya menurut penerawangan saya, RG ini sebenarnya dia tidak suka dengan keributan. Dia suka damai. Tetapi karena ada yang mengompor-ngomporin, dia terikut suasananya. Karena menurut mereka, Nikita Mirzani ini sangat berbahaya. Karena ada beberapa orang dari antara mereka yang menurut mereka Nikita Mirzani ini sudah meresahkan. Mereka sudah lama dendam sama Nikita Mirzani yang mereka menganggap Nikita Mirzani ini nggak baik dijadikan teman. Karena terlalu ikut campur urusan orang lain, bla bla segala macam. Jadi mereka menyusun skenario untuk menjebaknya. Dan apakah dia akan bebas? Ya, dia akan bebas. Karena satu, dukungan netizen yang terkuat. Dan untuk musuhnya Nikita Mirzani saat ini sangat gelisah. Mereka sangat kacau. Mereka menyusun terus skenario apa yang harus dilakukan, seperti apa, bla bla segala macam. Dan yang paling gelisah di sini adalah RG. Dia sangat takut dengan kasus ini. Tapi karena ada oknum-oknum, tetapi karena ada seseorang di belakang yang mendukung dia, makanya dia berani. Ini adalah orang yang mengungkapkan jebakan itu sebelum kemarin ketika video yang paling menghebohkan itu keluar ya. Dia sudah sama kayak Bang Boy menganalisa bahwa ini ada jebakan. Nah makanya 3 hal ya yang patut kita curigai ya. Ini yang pertama, masa bisa bahwa RG nyuruh polisi langsung BAP ke rumahnya? Ke rumahnya Melvina ini guys. Diperiksa di Palembang. Ini agak aneh juga, perkaranya di Jakarta, Anda diperiksa di Palembang. Polisinya Anda suruh ke Palembang, penyidiknya Anda suruh ke Palembang. Karena pada saat itu saya hamil. Pada saat itu Anda hamil, hamil nggak bisa jalan. Iya, hamil sudah besar. Oh, hamil sudah besar. Jadi Anda suruh polisinya ke sana. Bukan saya yang nyuruh, Siapa yang nyuruh? pihak terlapor. Pihak terlapor bisa nyuruh loh. Kalau misalnya Melvina yang ngomong, tolong Pak periksa di rumah saya hamil besar, mungkin make sense. Polisinya mungkin punya hati, wah iyalah kita bisa ke rumah dia kok untuk mem-BAP, walaupun secara apa nggak boleh. Tetapi ketika pihak RG yang nyuruh polisi untuk BAP di rumahnya, oh my god, nah itu polisi ya, agak ada kecurigaan di situ. Lalu jaksa, ini Bang Boy nggak tahu apakah ini bener chat-chatannya, tapi ini sudah berseliweran ya di media sosial. Patut diduga bahwa kalau RG bisa koneksi langsung ke JPU, maka itu mengkhawatirkan sistem peradilan. Yes. Seharusnya ketika sudah di persidangan antara pelapor sama JPU harusnya itu nggak ada lagi. Ya nggak, harusnya nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya masih ada, takutnya ada transaksional di situ, takutnya. Lalu kita sampailah, karena kan dalam suatu pembuktian kan ada polisi, ada juga jaksa, ada juga hakim. Yang kita kaget adalah ketika hakim langsung menghentikan videonya, ya. Permintaan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak, tapi permintaan si Reza Gadis yang meminta video dirinya dan suaminya untuk tidak diperlihatkan ke publik diterima oleh hakim. Kepada Bapak Hakim, seharusnya Anda kan bisa menilai sendiri apakah video itu layak diperlihatkan ke publik atau enggak. Ini persidangan terbuka loh Pak, di mana seluruh Indonesia sudah tahu dan sudah melihat persidangan ini dari awal sampai sekarang. Meskipun si Reza nggak mau video itu diputar, tapi demi keperluan dan kepentingan untuk meluruskan dan membuat terang sebuah perkara, harusnya tidak masalah kalau video itu diputar. Apalagi hakim itu kan memiliki kuasa atas segala sesuatu yang berlaku di persidangan. Hakim berhak menerima atau menolak permintaan pihak-pihak terkait yang terkait di dalam persidangan. Kalau memang cuma hanya ada rekaman suara, it's okay, kita hanya mendapatkan suara. Tapi ini video loh Pak, ada suara, ada gambar bergerak. Harusnya ini diperlihatkan semua.
untuk memeriksa dan menilai apakah berkesesuaian atau tidak antara suara dan gambar. Sumpah ya, firasatku ini hakim bener-bener sudah berat sebelah, gak bisa netral dan gak bisa berada di tengah-tengah. Ya apakah hakim ini sudah dibayar atau enggak, wallahu alam ya, silahkan nilai sendiri. Surat Nikmir itu lama loh, baru dibalas sama hakimnya. Lama. Kita nggak bicara bahwa dikabulkan atau enggak ya. Dibacain aja lama loh. Tapi RG, wow. Bahkan mungkin pun patut diduga hakim kayak ngasih waktu untuk supaya dia bisa menerima apa isi surat itu. Itu pun kalau memang berasal dari rumahnya RG. Ya kalau dari ruangan persidangannya, kita nggak tahu. Karena setahu Bang Boy, ngirim surat itu butuh waktu. Kecuali by instan ya. Surat apa dikirim by instan? Lewat pos dong. Oke, ini masih tentang RG dapat keistimewaan guys ya. Hakim mengabulkan permintaan DRG untuk tidak memutarkan video tersebut di ruang persidangan. Ups, ada apa ini? Ya ampun, jadi menurut saya begini ya, baby. Video itu adalah barang bukti. Barang bukti yang valid, barang bukti yang bisa menentukan nasib daripada Nikita Mirzani. Kalau video itu tidak diputar, terus apa yang jadi bahan penilaian untuk para majelis hakim? Itu harus dinilai loh, itu harus dilihat dan harus dinilai oleh majelis hakim. Nah, kalau memang alasannya bahwa di video tersebut tidak bisa diputar ke ruang publik karena ada hal-hal privasi yang harus betul-betul dilindungi, sebenarnya kan hakim bisa aja gini, hakim dan JPU tinggal memutarnya di handphone, tidak perlu ditampilkan di layar, cukup dilihat dari layar handphone aja. Kalau memang tidak mau diputar, terus apa yang mau jadi bahan penilaian gitu? Karena hakim ini harus betul-betul adil melihat ini barang bukti yang harus dinilai oleh hakim untuk menentukan nasib terdakwa. Kalau udah kayak begini kan kita juga netizen bingung ini ada apa loh? Akhirnya kita jadi bertanya-tanya, kamu nanya. Nah, makanya aku bertanya nih, ini ada apa? Ataukah mungkin memang prosedurnya seperti itu? Tapi kalau menurut saya, kalau memang itu barang bukti seharusnya diputar. Kalau memang tidak mau ditampilkan di layar biar tidak dilihat sama semua orang karena ada hal-hal privasi, ya bisa aja diputar layar handphone aja. Kan tinggal ambil handphone diputar. Itu masuk akal sebenarnya loh. Kalau memang hakim pengen mengecek bahwa ada motif kesengajaan nggak atau ada motif untuk menjebak nggak, lihat ekspresinya. Itu kalau hakim yang benar, mungkin nggak harus ditampilkan di layar untuk supaya media tahu dan rakyat tahu. Mungkin hakim juga butuh kan bukti itu, makanya bagus juga harusnya hakim melihat video itu sendiri bertiga hakim ya untuk ke masyarakat biarkan audio. Tapi itu nggak hakim lakukan. Gila nggak? Mantap. Ini analisa yang bagus. Sidang TPPU Nikita Mirzani ini bikin malu sistem hukum kita. Bayangin, saksi ahli yang dibawa jaksa lupa isi BAP-nya. Lupa sekali ya udahlah, tapi kalau lupa mulu itu bukan lagi keteledoran, itu sudah mencederai proses hukum dan hakimnya hening. Ini sidang kasus kategori TPPU loh, perkara serius, bukan main-main. Tapi jaksa justru berkali-kali menghadirkan saksi ahli yang lupa isi BAP. Halo? BAP itu kan dokumen resmi, dasar pemeriksaan. Kalau saksi sendiri nggak konsisten dengan keterangannya, itu sama aja mencederai asas due process of law. Pertanyaannya, kenapa hakimnya hening? Tugas hakim itu menjaga marwah persidangan. Kalau saksi pelupa dibiarin terus bersaksi, bukannya malah merusak integritas bukti di persidangan. Di sisi lain, jaksa tuh seakan nggak belajar. Kalau saksi nggak siap, kenapa tetap dipaksa maju buat bersaksi? Apa ini sekedar kelalaian? Atau justru bagian dari strategi untuk mengaburkan perkara? Karena menurut KUHP, keterangan saksi itu harus jelas, konsisten, dan relevan. Kalau lupa mulu, ya itu wajar nggak sih dipertanyakan kredibilitasnya? Dan publik tuh berhak curiga, apa proses ini masih mencari kebenaran material atau cuma formalitas sidang yang penuh drama? Nikita memang terdakwa, tapi lihat baik-baik deh. Hari ini yang dipertaruhin bukan cuma nasib Nikita, tapi juga kredibilitas hukum kita. Kalau saksi ahli aja nggak bisa diandelin, kalau hakim nggak tegas, kalau jaksa nggak asal bawa orang, lalu siapa yang sebenarnya sedang diadil di sini? Nikita Mirzani atau sistem hukum Indonesia itu sendiri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow gue kalau kalian suka banget. Suka banget bang, aduh Tuhan, sama kita. Kita nggak selalu sejalan sama Nikmir.
Bahkan menurut Bang Boy itu jahat untuk beberapa orang. Tapi ingat, ini adalah sistem peradilan yang harus diubah. Bukan untung aja, ini masalahnya Nikmir yang sedang menghadapi. Bayangkan itu ke orang lain. Kalau saya mungkin ke depannya. Makanya ini perjuangan sebenarnya. Betul, saya setuju banget. Makanya awalnya Bang Boy gak pengen membahas Nikmir karena ini antara mafia skincare sama orang yang juga semua dihajar oleh Nikmir maksudnya. By the way, semenjak kasus Peggy waktu itu ya, Peggy kasus Peggy Cirebon, di situ Bang Boy udah kesel banget sama Nikmir. Nah, Bang Boy gak pernah bahas masalah sidang tersebut sampai kemarin ketika Bang Boy melihat, wah ini mah demi satu persatu ini janggal semua ini kebanyakan. Makanya Bang Boy langsung react, langsung bahas. Ya, makasih abangku, itu tepat banget itu ya, keren. Oke, ini adalah dari versi Emma. Bayangin ya, surat baru nyampe bisa disetujuin. Sementara kalau dari pihaknya terdakwa dipelajarin dulu, oh kami lihat dulu, oh kami penangguhan penahanan aja nggak dikabulkan. Padahal orang udah berbulan-bulan dalam tahanan, gila nggak lu? Karena mau diarahin kemana? Ke TPPU, ke pencucian uang, Bo. Di pencuciannya aja, yang katanya syaratnya itu ada salah satunya yaitu ingin menghilangkan jejak lah ceritanya nih. Supaya nggak ketahuan. Ya kan? Itu si Niki bilang, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Ini ada kata-kata tolong. Dalam BAP kronologis, itu kan ditulis jelas ya guys. Kata per kata tuh kalau di BAP harus sama. Harus jelas. Nggak tahu saya. Nggak tahu lu ngapain jadi ahli saksi ahli. Lu nggak tahu apa-apa lu jadi saksi ahli. Lu aneh juga jadi orang. Saya nggak tahu, saya S1, S2, S3, S tong-tong. Baca BAP kagak. Niki maju ke depan dikasih lihat. Baru dilihat, baru kayak lu ngapain aja Pak Ali? Tapi ya mungkin ahlinya yang boleh kita marahin, tapi di balik ini kan kayak ada skenario kan. Itu yang Bang Boy ungkap. Skenario yang mustahil ini dilakukan oleh orang biasa. Ini membutuhkan orang yang bisa mengendalikan semuanya. Bisa HS, bisa RG sendiri. Kalau nepes mah itu mah babunya RG lah mungkin ya, atau bambunya HS. Kita nggak tahu. Makanya Nikmir ini di penjara, jadi nggak ada perlawanan yang Nikmir bisa buktikan ketika Nikmir di luar. Itu masalahnya. Makanya ketika kemarin penangguhan penahanan, Bang Boy happy banget. Semoga cepet deh supaya ada perlawanan dari Nikmir untuk membuktikan bahwa di balik ini semua ada peran siapa aja. Nah semoga kedepannya ini ada lebih lagi banyak bukti-bukti untuk sebagai bentuk perlawanan Nikmir kepada pihak sebelah. By the way, Miss Gosong jangan anggap ya itu marah-marah mah. Thank you, bye bye.